Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada. Pemirsa, pertumbuhan sektor pertanian tentu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Sensus pertanian yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali ini dapat mengakomodir variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian yang tentu saja dapat menjawab kebutuhan data di tingkat nasional maupun internasional. Pemirsa Batam TV, inilah dialog khusus dengan tema mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Bersama saya Pungki Inggoro, pemirsa, telah hadir bersama saya di studio statistisi ahli media, yaitu Bapak Subuh Sukmono Putro, Sarjana Sains Terapan, Magister in Economic Development. Betul ya Bapak? Betul, Bu. Gimana kabarnya Pak Subuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk Pak? Ya, cukup lumayan. Alhamdulillah. Tapi masih menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan pemirsa Batam TV nih ya? Oh iya, pastilah. Ya, agar kegiatan ini bisa diketahui oleh masyarakat secara umum. Betul, betul. Nah, ngobrol soal tadi, sensus pertanian. Pasti banyak masyarakat yang belum tahu tentunya secara mendalam apa sebetulnya sensus pertanian, Pak Subuh. Ya, Mbak. Jadi, pemirsa Batam TV yang saya hormati, sensus pertanian itu pemerintah di sini mendelegasikan kepada BPS untuk melaksanakan kegiatan sensus tersebut, yaitu mencatat semua usaha pertanian. Jadi baik. Itu baik dilakukan oleh perorangan, badan usaha, maupun kelompok masyarakat. Jadi semua yang berusaha di kegiatan pertanian itu dicatat di dalam kegiatan sensus ini. Oh, baik. Nah, sensus pertanian itu orang kadang-kadang itu bayangannya pertanian itu kan taunya hanya padi. Ya, betul Pak. Kan gitu. Padahal betul banget. Yang dimaksud pertanian itu cukup banyak ya di sini. Ya. Jadi kalau padi itu hanya sebagian kecil dari pertanian aja, karena di situ kan masuknya ada tanaman pangan kan gitu. Jadi pertanian tanaman pangan itu ya padi, jagung. Selain itu kan kita juga ada horti, sayuran itu kan juga produk pertanian juga, buah-buahan juga produk pertanian. Kemudian perikanan, perikanan juga masuk pertanian. Lagi di sana yaitu peternakan. Kehutanan, itu kehutanan pun mencakup ya? Iya, kehutanan juga tercakup dalam kegiatan pertanian. Oh, luar biasa. Nah, tapi tentunya pemirsa Batam TV juga ingin tahu, jadi apa tujuan dilaksanakannya sensus pertanian ini, Pak? Sensus pertanian ini tentunya kita ketahui bahwa kalau secara nasional itu kan sebagian besar masyarakatnya, karena kita posisinya di Batam kan, jadi beda banget ya kalau di luar Batam sana. Iya, itu betul, kan Pak. Perekonomian itu masih sangat didukung oleh sektor pertanian. Iya, betul. Sektor pertanian, makanya itu sangat penting dilakukan. Ya. Nah, dan ini adalah sensus pertanian yang ke-7, betul ya Pak ya? Sensus pertanian yang ke-7. Setiap 10 tahun sekali? Betul. Jadi setiap 10 tahun sekali ya dilaksanakan sensus. Secara umum kalau BPS itu ada 3 sensus ya yang dilakukan BPS, yaitu sensus penduduk, itu biasanya tahun yang berakhir 0. Makanya kan 2010, 2020, 2030, 10 tahun sekali juga. Gitu. Sensus pertanian sekarang yaitu 2023, nanti akan ada lagi 2033, 2043, pokoknya belakangnya 3 akan ada sensus pertanian. Nah, satu lagi yaitu sensus ekonomi, sama 10 tahun juga, cuman akhirannya 6. 96, 2006,
2016 Ya. nah, itu sensus grup. Nah, Jadi, menyambung tadi yang Iya. terlewat ya, Apa itu, Pak? tujuan dilaksanakan sensus pertanian ini betul. yaitu menyediakan data struktur pertanian ya di sini terutama untuk administrasi kecil. Jadi nanti Mbak dari hasil sensus pertanian ini akan kita ketahui nih di setiap RT, di setiap RT, jadi sampai dengan level RT ya, ya. itu penduduk yang bekerja di pertanian Oh, apa di saja. sektor pertanian. Baik, Jadi baik. kita akan tahu di sana. Jadi kita punya database nih orang-orang yang memiliki usaha Di bidang pertanian. sampai dengan level RT. Jadi nanti akan ada database di sana sampai level RT namanya siapa, terus dia bekerjanya apa atau usaha itu ada di RT mana. Oh, Itu baik. yang pertama. Terus yang berikutnya kalau untuk kepentingan BPS ya setiap sensus, karena itu sensus itu kan mendata lengkap ya, Iya, mendata lengkap betul. itu nanti hasilnya itu ketika kalau 10 tahun itu kan nggak mungkin, kalau sensus kita laksanakan setiap tahun kan perlu biaya yang sangat besar. Betul, Pak. Nah pasti di tengah-tengah ini kan ada survei-survei. Nah, survei ya, itu baik. nanti ngambil sampel kan. Oh ya. Nah baik, ini betul. dijadikan master untuk pengambilan sampel itu untuk Oh. kebutuhan BPS-nya seperti itu. Oh, begitu. Iya. Jadi secara general Iya. tapi tetap ada sampelnya. Iya sampel kan. Oh, oke. Kita kan juga pengen tahu data-data pertanian setiap tahun. Iya. Nah itu kan kita nggak mungkin melakukan sensus terus, Betul. karena itu perlu biaya yang cukup besar. Iya. Makanya kan dilakukan survei. Nah ini Iya. nanti kita untuk mengambil sampelnya menggunakan hasil sensus tersebut. Baik. Sehingga bisa diketahui pertumbuhan pertanian dari sektor pertanian setiap tahunnya setiap berapa. tahunnya, iya. Oh, baik, Pak. Oke, Pak Subur. Nah, kalau begitu apa saja nih, Pak, cakupan kegiatan usaha yang dicatat dalam sensus pertanian 2023 kali ini? Jadi kalau bisa Bapak jabarkan nih cakupannya apa aja? Ya, tapi secara sekilas juga sudah saya sampaikan bahwa kita mencatat semua usaha pertanian, baik itu dilakukan oleh perorangan, Ya, dilakukan oleh usaha yang berbadan hukum, ya. maupun usaha lainnya. Usaha lainnya itu artinya perorangan tidak, berbadan hukum juga Tidak. tidak. Nah, Oh, kalau yang baik. dimaksud perorangan, ya misalkan saya ini, Mbak, Ya, saya ini punya sawah, misalnya ya. punya sawah, kemudian saya usahakan, saya tanemin padi, kemudian saya jual, maka saya dianggap mengusahakan Ya. usaha Sebagai- pertanian ya, sebagai perorangan. petani. Ya, betul. Perorangan. Kemudian kalau yang badan usaha apa? Yang badan usaha itu ya mereka yang mengusahakan pertanian tapi memiliki badan usaha. Oh, baik. Badan hukumnya ada. Nah, Ya, itu. ya, ya. Kemudian kalau yang usaha lainnya, usaha lain kan bukan badan hukum enggak, Ya, betul. terus perorangan Perorangan juga pun enggak. tidak, ya. Nah, itu contohnya apa? Kita nih, Mbak E punya sapi 5, saya punya perkebunan rumputnya, Ya. kita jadiin satu Oh, iya, kelompok. iya. Iya, Nah, iya, kelompok, nah itu kan berarti Iya, iya. kita catat sebagai usaha pertanian Ya. kelompok. Oh, baik. Terus atau Baik. mungkin pondok pesantren mengusahakan pertanian. Kadang-kadang kalau lembaga pemasyarakatan memelihara ya unggas istilahnya ya, atau apa? narapidana itu kan kadang-kadang mereka juga dikasih kesempatan untuk bekerja kan, Ya. nah, misalkan kayak gitu. Oh gitu. Baik. Nah, pemirsa Batam TV pasti juga masih punya banyak sekali keingintahuan mengenai sensus pertanian ini. Tapi jangan kemana-mana dulu pemirsa Batam TV. Tentunya Pak Subuh juga kita akan kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang baik bagi masyarakat bumi segantang lada, khususnya bagi para pemuda-pemudi, mahasiswa maupun pelajar, bahwa LPDP Business Competition telah digelar.
Untuk itu, saya, Gubernur Kepulauan Riau, menghimbau serta mengajak para entrepreneur di Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Saya yakin dan percaya bahwa entrepreneur di Bumi Segantang Lada memiliki potensi yang luar biasa, unggul, serta berdaya saing di skala nasional maupun internasional. Sajak tertoreh dalam puisi indah karya permaisuri. Mari bersama ikuti kompetisi, kembangkan potensi untuk kemajuan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Marwah merupakan titik balik dari eksistensi Bumi Segantang Lada yang berdikari dengan segala potensi yang berlimpah. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat memperingati Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau ke-21 tahun 2023. Melalui momentum ini, mari bersama mengokohkan semangat perjuangan melalui wujud pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing dan berbudaya. Hendaklah baik melihat ke bawah agar sadar yang didapat diri, bergandeng tangan menjaga marwah, ciptakan pembangunan kemakmuran negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, sekaligus anggota kehormatan Bapera Kepri, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Bapera Kepulauan Riau masa bakti 2023-2028 pada tanggal 2 Maret tahun 2023 di Kota Batam. Selamat juga kami ucapkan atas partisipasi Bapera Kepulauan Riau pada Jambore Nasional Bapera kedua di Bumi Perkemahan Cibubur pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2023. Semoga Bapera Kepulauan Riau dapat terus berpartisipasi bahu-membahu dalam mengawal pembangunan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Bapera maju, Nusantara bersatu, Kepulauan Riau sejahtera. Tangkap ikan memakai luka, pasang di sungai, tempat dituju. Bapera Kepri satukan langkah, menyongsong pembangunan daerah yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Batam TV, masih bersama dialog khusus bersama saya Pungki Inggoro dan juga narasumber kita siang hari ini, statistisi ahli media Bapak Subuh Sukmono Putro, Sarjana Sains Terapan, Magister in Economic Development. Pak Subuh, tadi kita udah bicara soal apa itu sensus pertanian, tujuannya apa, kemudian kita juga bicara soal cakupan sektor usaha pertanian ya Pak. Nah, untuk sensus pertanian sendiri, kapan kira-kira dilaksanakannya nih Pak? Jadi nanti sensus itu akan dilaksanakan dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023 ini. Jadi selama 2 bulan. 2 bulan. Wow. Ya, jadi nanti tolong ya masyarakat diterima ya kehadiran petugas. Jadi kalau di luar tanggal itu berarti sudah bukan petugas BPS lagi, karena BPS itu bekerjanya memang sesuai waktu, sesuai jadwal yang ada. Jadi
1 Juni sampai dengan 31 Juli. Ya, Baik pemirsa bisa mencatat juga kapan tanggal pelaksanaannya. 1 Juni sampai 31 Juli ya Pak ya. 2023 tentunya ya Pak. 2023. Karena hanya 10 tahun sekali. 10 tahun sekali, makanya harus ada partisipasi masyarakat. Iman-iman, kita iman-iman nggak Mbak? Sayang Pak. Jadi sayang ya kalau tidak mensukseskan ini 10 tahun sekali loh. Betul Pak, betul. Dan itu pasti hasilnya kan akan sangat berefek pada hasil untuk setiap tahun berapa sih pertumbuhan sektor pertanian. Betul. Ya, Pak, ya. Ini sesuai hashtagnya ST ini yaitu untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Jadi kalau masyarakat pelaku usaha di sektor pertanian ini tidak turut membantu menjawab dengan baik dan jujur, maka tentunya kebijakan pemerintah juga tidak akan tepat nantinya. Betul sekali, tidak tepat sasaran. Kebijakan pemerintah itu kan diharapkan memang untuk ke sana, untuk bisa mensejahterakan masyarakat, khususnya di dalam hal ini adalah petani. Ya. Nah, tapi bicara soal sistem nih Pak, bagaimana kira-kira sistem pelaksanaan sensus pertanian ini? Ya. Secara teori ya Mbak, secara teori ketika sensus, artinya sensus itu kan kita harus semua kita data, semua kita data dari setiap rumah kita datangin, kemudian kita tanyakan, setiap rumah kita datangin, kemudian kita seluruhnya kita data. Nah, untuk kegiatan sensus pertanian ini, meskipun sensus tentunya lain dengan cerita sensus penduduk. Kalau sensus penduduk kan semuanya memang harus kita data ya. Sedangkan pertanian itu terkadang itu kan ada wilayah yang memang di sana itu konsentrasi penduduknya itu konsentrasi pertanian. Hampir semuanya penduduk itu bekerjanya di sektor pertanian. Nah, itulah yang semua yang itu untuk wilayah-wilayah yang seperti itu kita data satu per satu. Nah, bagaimana untuk yang kasus kayak Kota Batam ini? Kota Batam misalkan jarang sekali ya yang bekerja di sektor pertanian. Betul, Pak. Belum tentu ada kan? Nah, itu kita istilahkan sebagai snowball ya. Snowball itu jadi kita nanti bertanya kepada misalkan RT setempat, biasanya itu kan Pak RT tahu nih. Kira-kira ada nggak sih Pak RT warganya yang mengusahakan pertanian di bidang pertanian. Nah, jadi tidak kita datangin satu rumah ke rumah, tapi kita datangnya kepada narasumber dalam hari ini kan kemungkinan RT yang paling tahu warganya. Nah, kita akan datang. Kalau ada warga di Kota Batam ini, nah ini yang mengusahakan pertanian berdasarkan informasi Pak RT, baru nanti petugas itu datang ke yang bersangkutan keluarga tersebut. Baik. Jadi ada perbedaan. Jadi kita lihat apakah itu wilayah konsentrasi pertanian atau bukan wilayah konsentrasi pertanian. Jadi sistemnya berbeda. Baik. Jadi meskipun semisal pemirsa Batam TV ada yang mengusahakan ternak sapi atau ternak kambing pun, itu pun ikut tercatat sebagai orang yang mengupayakan mengusahakan di sektor pertanian. Nah, jadi Mbak E misalkan meskipun di kota tapi punya usaha di Pulau Galang. Ya itu nanti petugas kami datang. Baik. Tanya nih ke Pak RT. Mbak siapa Mbak? Saya Pungki Pak. Tadi kenalannya sebentar. Jadi Mbak Pungki ke Pak RT. Pak RT ngasih tahu, oh itu Bu Pungki punya usaha ternak di sana. Berarti petugas kami datang meskipun di rumah tidak ada sapinya. Betul. Baik. Di rumahnya Bu Pungki kan megah sekali, nggak mungkin ada sapinya. Ternyata sapinya ada di tempat lain. Di pulau lain. Nggak boleh masuk ke rumah. Nggak boleh masuk. Yang penting cuannya Pak ya. Baik pemirsa, tadi kita sudah bicara soal sistem pelaksanaan. Kemudian tadi jadi pencacahan lengkap sensus pertanian ini dilaksanakan tanggal 1 Juni sampai 31 Juli. Nah, kalau ngomong soal persiapannya gimana nih Pak? Sudah sampai sejauh mana persiapan untuk sensusnya sendiri? Sudah tinggal menghitung hari. Ini akhir-akhir ini memang sedang mempersiapkan kegiatan sensus tersebut karena kan kalau orang melihat itu kan
sensus itu mudah, sensus itu gampang. Padahal di balik itu kita harus banyak persiapan. Ya, dokumennya, terus bagaimana nanti mendistribusikan dokumen-dokumen tersebut ke petugasnya, merekrut petugas karena kan nggak mungkin itu dilakukan oleh pegawai BPS kan. Akhirnya kita juga harus melakukan rekrutmen. Jadi dari bulan Maret itu kemarin kita sudah melakukan rekrutmen. Oh, baik. Kemudian saat ini itu sudah, karena kan tanggal 1 sudah lapangan ya, tanggal 1 sudah rencana. Petugas itu kayak kita sekolahin gitu. Jadi petugas itu kita sekolahin. Jadi petugas-petugas yang kemarin kita rekrut, yang lulus, kita undang. Kita undang selama 3 hari untuk pelatihan. Jadi mereka kita undang di hotel nginep 3 hari ya, 3 hari 3 malam. Kemudian ada yang ngajar. Jadi ngajar itu yaitu memahamkan petugas itu terkait dengan kuesionernya. Jadi pertanyaan ini maksudnya apa, pertanyaan ini maksudnya apa, itulah dibahas selama 3 hari. Jadi antar petugas biar pemahamannya sama. Nah, ini yang sedang kami lakukan. Jadi di minggu ini kita sedang melaksanakan pelatihan petugas. Ya betul juga, karena kalau berhubungan dengan statistik pasti ada kuesioner, pasti ada variabel ini, poin ini, pertanyaan ini. Jangan sampai apa yang diinginkan di pertanyaan itu tidak sesuai dengan yang disampaikan petugas kepada respondennya. Jadi nanti jawabannya bisa beda-beda. Nah, kalau kita latih mestinya kan sudah sama kan maksud dari pertanyaan itu apa. Ya betul. Maaf nih Pak, seberapa valid? Saya mau pertanyakan validitas nih Pak. Seandainya males ya, semisal pemirsa Batam TV, males ya jawabnya seenaknya. Jadi kira-kira akan seberapa valid nih Pak hasil dari sensus pertanian ini? Kalau seandainya masyarakat tidak mau berkontribusi atau kooperatif ya, pada saat didatangi oleh petugas. Menurut Pak Subuh gimana? Jadi begini Mbak, namanya kegiatan statistik, kegiatan survei, memang ada beberapa titik-titik yang menyebabkan data itu tidak valid. Bisa karena kesalahan petugas, bisa saat melakukan entry. Nah, yang bisa dilakukan BPS tentunya mengurangi yang kesalahan petugas itu kan bisa dilakukan oleh BPS. Salah entry juga bisa dilakukan. Satu-satunya yang nggak bisa dilakukan oleh BPS yaitu pengakuan jujur dari responden. Jadi kan kita tidak bisa memaksa Mbak Pungki yang misalkan Mbak Pungki sapunya berapa, Mbak Pungki padahal punya 15 misalkan ngomong 10 atau 5 kan gitu. Nah itu kan kita nggak bisa memaksakan, mosok sih kan nggak mungkin seperti itu. Nah ini Mbak Pungki, jadi di kesempatan ini ya sekali lagi di kesempatan ini bahwa saatnya kita memberikan sumbangsih pada pemerintah, pada negara. Nggak susah, hanya memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya. Jadi karena apa? Kami sangat menjamin kerahasiaan data dari masing-masing responden kami. Jadi data individu itu tidak boleh kita keluarin. Datanya Mbak Pungki punya sapi berapa enggak. Cuman nanti data yang keluar dari kami itu adalah sapi yang ada di Kota Batam, sapi yang ada di desa kelurahan, kelurahan gitu. Jadi bukan data individu, bukan. Itu data individu. Baik. Sudah diakumulasi. Ya. Terus ini kan pertama. Terus yang kedua, kami juga ada namanya post enumeration survey. Jadi untuk menjaga kualitas data yang kami hasilkan. PES itu nanti akan dilaksanakan setelah sensus. Itu nanti petugas PES tentunya harus lebih baik dari petugas pendataan lapangan. Jadi setelah itu akan ada PES, nanti sama survei ke rumah-rumah juga, tapi hanya beberapa titik sampel. Nah itu nanti untuk melihat seberapa tingkat kesalahan dari sensus yang dilakukan petugas sebelumnya. Jadi nanti sama pertanyaan sama persis. Nah nanti baru dicocokkan itu. Oh ternyata kemungkinan petugas sensus kita ada kesalahan sekian persen. Semacam auditor ya Pak? Iya semacam auditor. Yang mengaudit validitas dari sensus yang sudah. Secara internal seperti itu. Baik. Nah
Tapi lalu kemudian pemirsa mungkin ada juga yang jadi kepikiran, oh baik saya akan memberikan jawaban sesuai dengan yang sebenarnya. Betul. Tapi ya, itu harapan kami seperti itu lah. Nah, tapi kira-kira apa nih yang jadi ciri bahwa ini betul-betul petugas sensus? Oke. Gimana tuh Pak? Jadi ini di depan sudah tersaji nih ya. Sudah. Pemirsa bisa sekalian melihat. Tugas kami itu nanti kita lengkapi ya. Ada topi, ya, ada topi. Kemudian ada name tag, ya, name tag. Oh iya, ada name tag. Ya. Oke. Oh baik, pemirsa Batam TV, nanti akan terlihat di layar kaca Anda apa saja kira-kira yang menjadi ciri-ciri dari petugas sensus. Begitu ya Pak Subuh? Ya, betul. Nah, Ya. Pak Subuh boleh dibantu dijelaskan apa saja nih kira-kira ciri yang akan bisa dilihat oleh masyarakat Batam khususnya pada Oke. saat petugas sensus datang. Oh iya, terima kasih. Jadi petugas kami ada name tag ya, ada nama, di situ ada name tag. Nah, name tag itu ada QR. ya, ada QR. QR code. Nah, QR code, nah di situ kalau itu dilakukan scanning, kalau dilakukan scanning, Ya. nah nanti akan muncul nama dan juga foto dari petugas. Oh, Jadi baik. warga yang didatangin itu akan tahu, oh sesuai nggak sih foto ya. yang ada di scan itu dengan Ya, petugas tersebut. Ya, Kemudian ya. namanya sesuai atau tidak itu bisa diketahui. Ya. Dan yang satu lagi, yang ketiga, itu juga warga bisa melakukan penilaian terhadap petugas tersebut. Baik. Jadi dia itu petugas itu sopan atau enggak, terus ya. ramah atau tidak, enggak, secara bertanyanya bagus atau tidak, itu bisa dinilai oleh masyarakat. Jadi dari penilaian masyarakat tersebut, Ya. kan ini petugas itu kan hanya mengikuti kegiatan ketika kita ada kegiatan besar. Iya, Nah, betul. besok ketika kegiatan itu akan kita undang lagi sebagai petugas atau tidak, itu bisa Ya. kita jadikan dasar untuk penilaian petugas tersebut. Semacam review ya, Ada review review. dari masyarakat. Masyarakat betul. Luar biasa sekali. Tentunya pemirsa Batam TV pun tidak akan merasa ragu-ragu ya untuk memberikan jawaban seapa adanya. Baik, Pak Subuh mungkin bisa dijelaskan supaya pemirsa Batam TV juga bisa mengerti itu kira-kira apa nih yang sedang lagi kegiatan apa? Ya, baik. Oh iya, ini pemirsa TV semuanya ya, bahwa di foto itu teman-teman semua pada apa? Itu adalah simbol ya, foto simbol dari pelaksanaan sensus pertanian. Jadi baik. seperti itu. Jadi Oh, ya. simbolnya seperti itu ya, seperti yang ada di dalam foto tersebut. Nah, Baik. itu dilakukan kemarin saat kita melakukan sosialisasi. Jadi kita ada sosialisasi yang kita Baik. undang adalah OPD-OPD terkait. Baik. Nah, ini kegiatan pelatihan yang tahap 1. Kan petugasnya Oh, banyak, baik. Bu. Ya. Jadi tahap 1 sudah selesai dan nanti minggu besok akan dilakukan tahap kedua, tahap pelatihan dua. tahap kedua. Ya. Ya. Ini kegiatan pelatihannya. Wah, ada berapa Pak? Petugas. Iya petugas Petugas untuk di Batam kan, sendiri. Petugas itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah petugas pendata lapangan, jadi yang nanti keliling Iya. dari rumah itu sebanyak Baik. 190. 190 baik. Nah, di atasnya sebagai pengawasnya itu sebanyak 32. Kemudian ada koordinatornya 6. Jadi 32 6 tambah 190. Oh, 22 6 sesuai. Oh baik, berarti 230-an orang ya. kurang 230 lebih. orangnya itu yang kita Wow. latih. Ya. Luar biasa. Jadi bagaimana pemirsa, apakah sudah siap untuk turut menyukseskan sensus pertanian 2023 2023. Pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut.
Pegadaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk segera melakukan pemadanan nomor induk kependudukan atau NIK menjadi nomor pokok wajib pajak atau NPWP serta melaporkan SPT tahunan. Torehkan tinta di atas kertas, tuangkan karya tiada batas, melalui pemadanan dengan satu nomor identitas, wujudkan pelayanan masyarakat mudah dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Supriyatna, Kepala Kanwil Dijipri Kepulauan Riau, mengucapkan terima kasih atas kepatuhan wajib pajak di wilayah Kanwil Dijipri Kepulauan Riau yang telah melaporkan SPT tahunan 2022 tepat pada waktunya, yaitu tanggal 31 Maret 2023. Alhamdulillah, kepatuhan masyarakat Kanwil Kepulauan Riau mengalami kenaikan sebesar 6,88% bila dibandingkan tahun lalu, dan oleh ini merupakan satu hal yang baik, satu hal yang menurut kami adalah luar biasa. Berarti masyarakat Batam atau masyarakat Kepulauan Riau sudah mulai patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di samping itu juga kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau, khususnya para wajib pajak, untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini penting karena dengan Anda melakukan pemadanan, berarti kami memperoleh data-data yang benar tentang wajib pajak itu sendiri. Karena NPWP akan disamakan dengan NIK, sehingga tidak ada lagi kesalahan nama, tapi kita lebih berpedoman kepada NIK. Oleh karena itu, mari kita laksanakan pemadanan NIK ini menjadi NPWP paling lambat 31 Desember 2023, karena akan diberlakukan 1 Januari 2024. Hal yang harus diingat adalah bahwa bila para wajib pajak atau masyarakat Kepulauan Riau ini tidak melakukan pemadanan, maka di tahun 2024 akan mengalami kesulitan di dalam mengakses kewajiban perpajakannya di tahun 2024. Oleh karena itu, laksanakanlah pemadanan NIK menjadi NPWP sekarang juga. Dan terakhir, himbauan kami kepada seluruh para wajib pajak di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kanwil Dijipri Kepulauan Riau, tetaplah membayar pajak tepat jumlah dan tepat waktu. Karena pajak adalah salah satu tiang yang digunakan untuk menghimpun penerimaan negara dalam mengisi APBN yang digunakan untuk membangun bangsa Indonesia dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tetaplah membayar pajak tepat pada waktunya, karena pajak kuat, Indonesia maju. Pemirsa Batam TV masih bersama saya, Pungki Inggoro, di dialog khusus, dan tentu saja narasumber kita siang hari ini Pak Subuh Sukmono Putro, Sarjana Sains Terapan, Magister in Economic Development, statistisi ahli media. Pak Subuh, tadi kita udah ngobrol panjang lebar ya. Iya, tuh banyak ternyata ya. Banyak sekali yang sudah disampaikan pada pemirsa Batam TV. Tadi sudah dijelaskan juga mengenai pencacahan lengkap sensus pertanian 2023 yang dilaksanakan tanggal 1 Juni hingga 31 Juli ya Pak. Iya, lalu sejauh ini persiapannya juga sudah mulai banyak.
karena tinggal menghitung hari. Tinggal menghitung hari. Dan jangan lupa nanti pemirsa saat ada petugas sensus untuk bisa bersikap kooperatif tentunya dengan memberikan jawaban sejujur mungkin dan seterbuka mungkin. Karena petugas pun akan membawa beberapa atribut dan juga akan menggunakan tanda ID card, tanda pengenal yang terdapat QR code. Sehingga pemirsa Batam TV bisa men-scan QR tersebut yang kemudian akan terlihat nama dan juga foto dari petugas. Jadi bukan petugas tipu-tipu ya. Nah, baik Pak Subuh, tadi saya sempat menangkap sedikit yang Bapak sampaikan mengenai validitas tentunya akan menjadi valid apabila masyarakat atau orang-orang yang didatangi oleh petugas memberikan jawaban seapa adanya, yang jujur dan terbuka. Hanya saja. Jadi harapan kami itu cuman itu aja, ke masyarakat jawab jujur apa adanya. Jadi nggak perlu copy lah. Nah, hanya saja mungkin yang penting mendapatkan data yang baik, valid dari masyarakat, karena itu juga akan kembali kepada masyarakat lagi. Betul. Berupa kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, hanya saja mungkin ada beberapa pemirsa atau beberapa orang yang memiliki usaha di bidang pertanian, baik itu sudah memiliki badan hukum atau belum. Semisal nih Pak, waduh, saya sebetulnya punya kambing 50 ekor, tapi kalau saya ngaku 50 ekor nanti pajak saya. Nah, kira-kira gimana tuh Pak Subuh menanggapi itu? Keterkaitan berapa sebetulnya jumlah sesungguhnya sapi atau binatang ternak atau seluas apa lahan persawahan yang mereka punya dikaitkan dengan pajak yang akan dijatuhkan pada mereka ya, betul. Bagaimana menurut Pak Subuh? Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa BPS tidak diperbolehkan secara undang-undang, ini undang-undang loh ya. Jadi kalau itu sampai terjadi kan berarti bisa dituntut oleh masyarakat. Jadi data individu itu tidak boleh dipublish. Jadi kerahasiaan data responden insya Allah BPS bisa menjamin karena itu dijamin oleh undang-undang. Gitu. Jadi betul-betul yang pengen diketahui oleh BPS itu adalah karakteristik dari usaha-usaha itu sendiri. Nanti kan ketika di pencacahan lengkap kan kita jadi tahu nih, misalkan usaha ternak kambing. Nanti kan misalkan di pencacahan lengkap nantinya di 2024 akan kita data SAR sampel lagi. Itu kita pengen tahu nih struktur ongkos usaha itu seperti apa. Nah, dari sana kan jadi ketahuan nih yang menyebabkan struktur ongkos usaha tinggi itu apa misalkan. Nah, itulah yang tentunya perlu ada intervensi pemerintah. Dari situ kan jadi ada margin keuntungan yang tinggi bagi para pengusaha pertanian tersebut, sehingga dari situ ada kesejahteraan petani seperti itu. Kalau nanti pada tidak menjawab jujur, kita jadi kurang tahu ya, pemerintah jadi kurang tahu sebenarnya ada problema apa nih di pertanian tersebut ya. Betul. Sehingga pemerintah juga akan kesulitan ya untuk menetapkan kebijakan strategis. Jadi kurang tepat nantinya kan gitu. Tepat guna. Sekali lagi itu data individu dari responden ditanggung kerahasiaannya karena itu ditanggung oleh undang-undang. Baik. Jadi pemirsa Batam TV jangan ragu-ragu. Kami kan juga nggak berani nanti dituntut lah oleh masyarakat ya. Pasti. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jawaban sejujur apa adanya. Meskipun BPS dan pajak sama-sama pemerintah, tapi tidak ada kerjasama di sini. Ya. Luar biasa. Nah, tadi kita sudah bicara soal survei nasional nih Pak. Ya betul. Nah, lalu apakah ini hanya terjadi di Indonesia? Tapi sebetulnya secara internasional pun memang terjadi juga ya, memang sedang berusaha untuk dilaksanakan. Betul, jadi kan kalau pertanian itu kan berarti kiblat kita kan FAO ya. Betul. Jadi tahun ini yang melaksanakan sensus tuh kalau kita bicara dunia itu ada 18 negara ya. 18 negara. Salah satunya Indonesia. Salah satu Indonesia. Di antara 18 itu 10-nya ada di negara Asia. Yang lainnya tersebar di negara-negara yang lain. Luar biasa. Ya. Jadi sensus pertanian bukan hanya Indonesia tapi secara internasional juga. Baik. Dan Indonesia patut
bangga ya, karena karena kan ketahanan pangan itu Iya. juga menjadi isu internasional kan. betul gitu. sekali, ya betul sekali. Jadi patut bangga karena Indonesia tercatat satu dari 18 negara yang melaksanakan sensus. sensus pertanian. Wow, jadi nanti kami tunggu hasilnya. Berapa persen kira-kira pertumbuhan pertanian nih? Pertumbuhan perekonomian dari sektor pertanian ya Pak ya? Iya betul, betul. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Subuh, dari tadi kita bicara panjang lebar soal sensus pertanian, tapi kan sebetulnya kita ini di Batam yang notabene adalah kota industri. Jadi sebetulnya apa dong manfaat dilakukan sensus pertanian sementara kita kota industri ya? Ya betul Mbak. Betul Mbak, begini. Memang Batam ini kan didesain ya, desain sebagai kota modern. Biasanya kalau kota modern itu emang perekonomian, penunjang perekonomian itu industri, jasa, perdagangan di sana. Dan memang kalau menurut penghitungan PDRB kami, Produk Domestik Regional Bruto, nah itu pertanian itu hanya menyumbang perekonomian Batam itu kecil sekali, nggak sampai 1%. Dan itu setiap tahun makin kecil. Berkurang, makin berkurang. Nah, itu menunjukkan memang perekonomian Batam itu memang tidak di sana, bukan didukung dari sektor pertanian. Nah, meskipun begitu, Mbak Pungki, bahwa sekecil apapun di sana, istilahnya tetap ada penduduk Batam yang bekerja di sektor pertanian. Jadi kalau saya lihat data saya terakhir, data kami terakhir itu orang Batam yang bekerja di sektor pertanian itu masih ada kurang lebih 21.000 orang. Dan itu memang tersebar di beberapa pulau ya, di beberapa pulau. 21.000 orang dari 750-an ribu yang orang Batam yang bekerja. 21.000 dari 750.000 berarti hampir berapa persen ya? 20-30% ya? Iya betul. Masih cukup banyak. Artinya dibanding dengan sektor yang lain, tentunya pertanian untuk Kota Batam memang mungkin belum sesejahtera sektor lain istilahnya kan. Karena disitulah tentu kantong-kantong kemiskinan juga. Artinya dengan nanti ya ketika ada data dari sensus pertanian, ada karakteristik dari petani itu sendiri, nanti akan ada kebijakan-kebijakan di sektor pertanian yang berada di pinggiran-pinggiran kota Batam itu, ketika mereka sejahtera otomatis juga akan mengurangi angka kemiskinan di kota Batam. Iya betul. Tapi jangan salah juga loh Mbak Pungki, bahwa gimana Pak? Di kota Batam pun juga sedang ini isu pertanian juga, apa itu urban farming. Urban farming, oke. Ya kan? Baik ya. Jadi mulai orang-orang kota pada bertani dengan tempat seadanya. Apalagi hidroponik. Nah, ya, itu nanti juga akan tergambarkan di sini. Jadi dari sini juga akan tergambarkan di cocok sekali kan dengan Batam yang hampir semua produknya itu beli dari luar kan. Betul. Jadi di sela-sela waktu Mbak Pungki dari kegiatan rutinitas, jadi menanam cabai, menanam daun bawang, bawang di mana ada bawang pasti ada bawang. Nah itu ini juga kan lagi ngetren juga. Ya juga ya Pak, karena sebetulnya kan terutama untuk ibu-ibu rumah tangga nih ya, pasti kan wah sayang nih daun bawang, daripada kita buang akarnya dipotong gitu. Mari kita jadikan bibit ya. Iya betul. Gitu, oke, luar biasa. Nah Pak Subuh, kira-kira menurut Pak Subuh nih, dari Pak Subuh pribadi, tadi sudah dijelaskan sebetulnya harapannya adalah masyarakat bisa memberikan jawaban jujur yang apa adanya. Tapi untuk hasil daripada hasil sensus ini, apa harapan Pak Subuh terkait hasil dari sensus ini atau terkait dengan kebijakan barangkali? Oh iya, tentu ini kan tugas BPS ya, sensus ini kan tugas BPS sensus. Di setiap tugas yang diberikan tentunya kan kita pengen hasil yang terbaik. Sama lah, artinya BPS juga seperti itu, bahwa
tugas BPS melakukan pendataan. Nah, data-data itu kan tentunya akan digunakan pemerintah untuk berbagai kebijakan nantinya. Nah, apa yang diinginkan ya, yang diharapkan data itu adalah berkualitas. Dengan data berkualitas dipercaya, tentunya itu nanti itu sebagai apa ya, kepuasan kami itu bisa memberikan data yang berkualitas tersebut. Betul. Jadi kalau itu baik, datanya baik, kebijakan pemerintah juga baik, kami juga turut senang meskipun saat kita melaksanakan pendataan itu dengan capek itu jadi lupa ketika kita menghasilkan data yang memang sesuai dengan kondisi real di yang lapangan. ada. Ya, betul. Jadi ya cita-cita kami kan datanya kita harus bangun data secara berkualitas itu tidak bisa dilakukan oleh BPS sendiri. Memang harus ada kerjasama dari kontribusi masyarakat itu sendiri. Dari semua pihak yang jadi, terlibat. Sehebat apapun BPS, tapi ketika masyarakat, ketika responden tidak jujur menjawabnya, tentunya juga data yang kita hasilkan akan sia-sia. Gitu. Padahal kita sudah meluangkan waktu yang banyak untuk itu. Pemerintah telah menggelontorkan dana yang banyak untuk melaksanakan kegiatan itu. Waktu dan tenaganya pun tidak sedikit. Waktu dan tenaga tidak sedikit, tapi akan gugur ketika responden tidak menjawab dengan jujur, tidak kooperatif, ya. Apalagi sampai nggak dibukain pintu, pintu. Janganlah ya pemirsa. Pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, senang sekali Pak Subuh. Saya dapatkan banyak sekali informasi dari Pak Subuh siang hari ini berkenaan dengan sensus pertanian, dan tentunya pemirsa Batam TV juga mendapatkan banyak sekali manfaat dari dialog khusus siang hari ini. Nah, ada yang mau ditambahkan Pak Subuh sebelum closing statement atau sekalian saja? Oh, baik, silakan Pak Subuh. Pemirsa Batam TV yang saya hormati dan penduduk Kota Batam, tunggu ya kehadiran petugas kami tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023. Kemudian harapan kami kepada masyarakat yang menjadi responden agar memberikan jawaban jujur dan apa adanya, serta terima petugas kami dengan baik. Ya, itu aja, Mbak. Baik Pak Subuh, terima kasih sekali waktu, ketersediaan Bapak dan berbagi informasi yang tentunya sangat bermanfaat dan memberikan enlightenment, pencerahan untuk masyarakat Batam khususnya berkenaan dengan sensus pertanian. Pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, pengambilan kebijakan terkait sektor pertanian penting dilakukan karena akan berpengaruh besar terhadap kedaulatan pangan dan kesejahteraan para petani. Validitas data pertanian pastinya menjadi jawaban untuk berbagai isu strategis di bidang pertanian. Oleh karena itu, pemirsa Batam TV, mari kita turut menyukseskan sensus pertanian 2023 maksud saya. Saya Mungki Inggoro, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pak Subuh, terima kasih sekali. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo masyarakat Kota Batam, mari bersama kita sukseskan sensus pertanian 2023 tanggal 1 Juni
sampai 31 Juli 2023. Bantu petugas dengan menjawab jujur apa adanya, serta terima petugas dengan baik. Mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.